pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Morning Call GPIB. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan ini. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, bahkan setiap helaan nafas kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami ingin melandaskan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan sabda Tuhan. Dan biarlah sabdamu yang akan kami baca sesaat lagi, itu menjadi berkat bagi hidup kami. Oleh karena tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami, untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari pembacaan Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, sebagian besar kita tentu pernah mendengar bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang dimaksudkan di sini adalah kita dapat belajar dari kesalahan atau hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain, agar kita dapat lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk ke depannya. Namun pengalaman itu tidak akan menjadi seorang guru yang terbaik jika kita tidak memaknai dan mengambil sikap atasnya. Sebagaimana banyak juga orang-orang yang jatuh pada lubang yang sama atau kesalahan dan masalah-masalah yang berulang. Ibu bapak saudara yang Tuhan sayangi, pengalaman bangsa Israel di tanah Mesir sebagai budak bukanlah pengalaman yang ideal untuk hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Sebagai seorang budak, ia adalah warga yang dinomorsekiankan di tengah negeri Firaun ini. Dan tentu ada banyak hal yang tidak membebaskan mereka untuk diakui dan dipenuhi hak-haknya. Karenanya, Tuhan berkarya atas hidup mereka dengan pembebasan dari perbudakan itu. Itu merupakan pengalaman yang sungguh besar, bahkan diceritakan dan diimani turun-temurun hingga saat ini oleh orang-orang Yahudi dan Kristen di dunia. Namun apalah artinya pengalaman itu jika umat percaya tetap tegar tengkuk, tidak lagi mengingat dan mensyukuri apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan mereka maupun para pendahulu mereka. Keajaiban demi keajaiban, keperkasaan Tuhan dan kasih setianya yang turun-temurun adalah segudang pengalaman yang patut untuk terus dimaknai dan disikapi dengan hidup penuh iman serta takut akan Tuhan. Pengalaman itu hanya akan tinggal sebagai cerita-cerita yang asik untuk dikenang sekali lagi jika kita tidak memaknai dan mengambil sikap atasnya. Pengalaman pembebasan yang disampaikan dalam perikop bacaan kita pagi ini menunjukkan bahwa Allah mengangkat martabat manusia dari sebagai ciptaannya. Martabat utuh sebagai gambaran
dari Allah sendiri, Imago Dei. Melalui Musa, Allah berkarya dengan membebaskan pikiran dan keimanannya sebagai seorang Musa yang adalah seharusnya seutuhnya milik Allah, bukan milik penguasa dunia maupun penindas lainnya. Dengan demikian, Musa dapat sepenuhnya menjalankan pengutusannya untuk memimpin bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir. Seseorang tidak akan menjadi manusia seutuhnya jika ia hidup dalam perbudakan dan bayang-bayang ketakutan. Jika ia masih dalam penindasan, ketergantungan, kehilangan pengharapan, belumlah ia menjadi manusia yang sepenuhnya. Hidup dalam damai sejahtera Allah adalah hidup yang terbebaskan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Saudara-saudara yang Tuhan cintai, Allah kita adalah Allah pembebas, bukan pembelenggu, dan menelantarkan kita dalam rupa-rupa perbudakan dan penindasan di dunia ini. Untuk merasakan kebebasan itu, kita perlu terlebih dahulu memaknai pengalaman-pengalaman hidup kita yang telah dibebaskan, diberkati, dilindungi oleh Allah, serta mengambil sikap atas pengalaman itu. Sikap untuk tidak mudah dibelenggu atau dikuasai oleh rupa-rupa kedagingan dunia. Perbudakan masa kini dapat berbentuk segala kemelekatan dan ketergantungan kita pada segala kuasa dunia. Hidup yang mengandalkan kuat dan hebat diri. Hidup yang kecanduan akan nikmatnya harta, tahta, dan kuasa. Melekat pada gawai atau gadget kita. Melekat pada pekerjaan hingga melupakan Tuhan dan sesama. Melekat pada gaya hidup yang tidak bebas dari hedonisme atau foya-foya. Melekat pada mimpi-mimpi untuk membesarkan diri dan menguasai orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengejar hidup yang dibebaskan oleh Allah Sang Pembebas itu dengan tunduk pada kehendaknya saja. Melepaskan segala kemelekatan yang membuat kita lemah, takut, tak berdaya, dan tidak menjadi manusia seutuhnya. Hidup yang mengalami pembebasan itu adalah hidup yang penuh pengharapan, syukur, dan semangat untuk semakin mengenal diri kita sendiri, bahkan orang lain, agar semakin lebih baik dan memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, penguasa kehidupan kami, Engkau berkuasa atas segala penguasa, dan Engkaulah satu-satunya di mana kami menyerahkan diri kami untuk dituntun dan hidup dalam pemerintahan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak melekat dalam rupa-rupa yang ditawarkan dunia ini, melainkan kami mampu untuk menguasai diri kami sendiri, karena Tuhan telah membebaskan kami dari segala perbudakan dunia ini. Tuhan telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dari kuasa-kuasa dosa dan kematian. Dan kami pun menjadi umat-umat yang terbebaskan, umat-umat yang seutuhnya adalah gambaran-Mu, dan juga mengangkat umat lain, anak-anak-Mu yang lain, yang menderita, yang terbelenggu melalui diri kami seperti Musa, untuk membawa mereka lepas dari segala perbudakan. Pakai kami untuk menjadi teladan dalam keluarga kami, yang membuat mereka tidak terbelenggu, tidak melekat pada kehidupan dunia ini, ataupun hal-hal yang membuatnya jauh dari Tuhan dan keluarga. Pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang bekerja, karena itu melayani Tuhan, bukan hanya untuk melayani sesama. Ajarlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu
yang benar-benar menampilkan citra Kristus Sang Pembebas, sehingga banyak jiwa yang datang kepada Kristus, yang merasakan pembebasan hidupnya melalui karya-karya pelayanan diri kami yang karena Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat kesaksian-Mu. Kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, kami yang mengalami masalah-masalah yang membuat kami bergumul, Tuhan jamah kami dalam nama Yesus Kristus. Angkat buang segala sakit penyakit dan segala pergumulan yang memberatkan kami. Dan kami boleh berjalan di dalam segala pengharapan bahkan syukur karena Tuhan telah membebaskan kami dari itu semua. Berkati kami dalam segala pengharapan kami, berkati kami di dalam segala perencanaan kami, berkati kami juga dalam keluar dan masuk kami ya Tuhan. Dan kami mohon untuk orang-orang yang sekalipun jauh dari kami mendoakan mereka, orang-orang yang kami kasihi, maupun orang-orang yang membenci kami saat ini, untuk mereka juga terus diberkati Tuhan, dan mereka boleh mengalami kehidupan yang dijumpai Tuhan, dan memaknai itu, mengambil sikap atas itu, sehingga pengalaman-pengalaman itu membuat mereka semakin hidup takut akan Tuhan dan menjadi berkat di dunia ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan gereja kami, pemimpin-pemimpin gereja kami, majelis sinode, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di GPIB. Tuhan juga berkati dengan segala kecukupan, bahkan kelimpahan rahmat Tuhan yang membuat mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang membuat gereja-gerejamu merasakan kehadiran Tuhan, tanda-tanda kerajaan Allah, hidup di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian serta persekutuan yang ada. Ini doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Ini juga pengharapan kami. Semua ini kami angkat dan alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi kepala gereja kami, yang membebaskan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.